Hapsoro buyback lagi saham Raja 500 juta lembar. Kita gimana, ikut atau enggak? Nanti kita bahas. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas. Dan IHSG hari ini menguat 0,6%, tutup di 7047.44. High roll candlenya sih makin kecil ya, body candlenya. Tapi kalau kita lihat, kita anggap kita lihat growth-nya ROC-nya. Kita lihat naiknya 0,6%, lumayan lah. Mudah-mudahan masih tetap lancar ke 7100 ya. Mudah-mudahan lancar ke sana, dan tetap stay safe aja buat yang lagi trading. Tetap pasang stop loss, trailing stop, take profitnya dipasang. Intinya jangan lupa jualan. Jangan cuma beli tapi lupa jualan, atau ogah jualan. Strategi jualnya diterapkan juga ya, karena jualan emang lebih sulit daripada beli. Jadi pasang aja stop loss, trailing stop, take profit gitu, biar enak, nggak pakai baper nanti jualannya. Oke, lanjut kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan dulu seperti biasa. Tadi pagi waktu live Instagram juga beberapa udah kasih cuan, tapi biar nggak kebanyakan, kita bahas yang pertama. Ya ada berapa ya? Ada berapa saham yang udah kasih cuan? Kita bahas dua dulu lah ya. Ada pertama DKFT. Ini waktu tadi live Instagram dibahas, waktu harganya masih 510 ya, di sekitar sini lah. 505, 510 boleh dibeli, stop lossnya di bawah 488. Ya paling enggak ya, buat yang lebih santai di situlah stop lossnya. Targetnya sih 555, tapi ternyata hari ini cuma tutup atau naik sampai ke 535 dan tutup di 530. Buat yang udah jualan karena ya udah cuan ya, happy cuan aja dulu. Kemudian buat yang masih simpen, pasang trailing stopnya di, kan tadi belinya di 505 nih. Trailing stopnya 510 ya, trailing stopnya 520 aja. Atau jual aja dulu, take profit dulu gitu ya. Mudah-mudahan besok Senin masih bisa lanjut ke 550, 555. Target extend full cycle itu di 555. Saham yang kedua ada MLPL. Ngomong-ngomong, saham yang beberapa hari lalu dibahas, kemudian hari ini sempat naik sampai ke 107, dan kemarin juga dibahas ya. Bukan kemarin, tapi waktu di live Instagram pagi atau siang saya lupa. Sempat dibahas target yang lebih realistis di sekitar mulai dari 100-an lah ya, 104, 109, 110, dan hari ini nyampe 107 naiknya. Jadi nggak salah kalau misalnya take profit dulu. Tadi waktu live Instagram juga dibahas, boleh take profit dulu buat yang punya barang, atau TP-TP sebagian juga nggak masalah. Live Instagramnya kami ada 2 kali ya, pagi dan siang. Paginya jam 9, siangnya jam 13.00, review market tengah sesi. Link Instagram kami ada di deskripsi di bawah, jadi kalau mau ikutan klik aja linknya, atau follow dulu lah biar nggak ketinggalan. Next ada saham yang masih ada di dalam watchlist. Sebenarnya masih banyak, jadi kalau saham favorit Bapak Ibu kemarin dibahas dan sekarang lagi nggak dibahas, pengen dibahas lagi, tulis aja di kolom komen di bawah ya. Saham pertama ada ADMR. ADMR hari ini melemah 1,5%, masih oke. Strategi kemarin adalah beli ngantri di 980 dan masih belum dapat barang, diantriin aja dulu, stop loss di bawah 920 ya. Jadi saya masih pilih ngantri 980 dulu, mudah-mudahan dikasih. Kalau ternyata besok ngegas naik ke atas 1035 ya, mau dibeli mau ditabrak silakan sih. Stop lossnya cukup di bawah 1000 aja berarti. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada Tinsnya melemah ternyata. Tapi strategi kemarin kan ngantri di 10.30 ya. Ini kok melemah. Tinsnya tutup sama seperti hari Kamis kemarin di 10.40. Dan belum dapat barang karena kemarin ngantri di 10.30 belinya. Stop loss di bawah 97 di bawah 980, jadi di 975 stop lossnya. Ngantri dulu nggak apa-apa buat yang udah punya barang, udah kadung beli ya. Nggak apa-apa, stop lossnya di sama-sama di bawah 980 aja. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada Tekim. Ini malah nggak dapat barang dan naik nih. Sempat naik sampai ke 5725, tutup di 5675. Nggak apa-apa lah, ngantri dulu di 5475 buat yang masih minat beli Tekim ya. Stop loss di bawah 5325. Kemudian yang berikutnya ada Aces.
dapat barang harusnya dan masih aman disimpan karena stop lossnya di bawah 480, di 476 lah ya stop lossnya. Buat yang udah punya barang hold dulu aja, buat yang belum punya barang mau langsung beli di 505 hari Senin besok nggak masalah, stop lossnya sama-sama di 476 ya. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 lagi yang ada di 590 595. Kemudian berikutnya ada Pani. Nah, si Pani lunas target 14.000 ya. Rekomendasi tanggal, seingat saya tanggal ini nih, 17 Juni rekomendasinya. Hampir sebulan nunggu, lumayan ada 25%-an lah. Harusnya ini masuk happy cuan juga tadi ya. Ini happy cuan juga nih. Si Paninya udah lunas target 14.000, dan buat yang masih simpen barang atau baru hari ini beli karena tadi naik ke atas 13.925 terus disikat gitu ya, misal stop lossnya pasang di sini aja, kita buka di intraday ya. Di intraday ini pullback terakhir di 13.075, jadi stop lossnya di 13.50 atau 13.000 aja biar nggak terlalu banyak. Atau trailing stop buat yang masih mau hold si Pani, sama-sama di 13.000 aja, di situ aja ya. Sama-sama di 13.000 aja trailing stopnya biar nggak terlalu banyak. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut naik, tapi kita juga mesti berpikir realistis juga nih. Bekas area resisten nih 14.000-an, support di breakdown dan jadi resisten, jadi nggak ada salahnya kita antisipasi dulu gitu ya. Nah itu kan kelihatan tuh situ. Oke, selanjutnya ada TAPG. Si TAPG hari ini menguat 4,1%. Menarik ya, kemarin melemah. Jadi kemarinnya lagi tuh breakout 1060, terus anteng. Nah ini anteng, hari ini naik hijau, tutup di atas close 2 hari yang lalu. Nah ini 2 hari yang lalu. Ada peluang TAPG lanjut ke target TP full cycle di 12.000-an, 12.10 lah. Mudah-mudahan lancar ke sana. Ya, kok 12.000-an sih, 1.200 maksud saya. Mudah-mudahan lancar ke 1.200, dan ini bisa dipantau untuk fast trade atau trading pendek-pendek besok hari Senin. Dipantaunya itu kalau besok Senin naik ke atas 11.50 mau ditabrak silakan, atau ngantri berapa ya, sekitar 11.20, stop lossnya di 10.75 itu paling ya. Saya sih lebih prefer dia naik ke atas 11.50 karena hari ini tutup di atas close 2 hari yang lalu. Mudah-mudahan Senin lanjut naik ke atas 11.50 dan gas ke 1.200 mudah-mudahan ya. Kemudian berikutnya ada si Raja. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu muncul berita Apsoro jual 500 juta saham ya. Koreksi saya kalau angkanya salah, koreksi di kolom komen di bawah. Dan hari ini tadi pagi muncul berita lagi buyback 500 juta saham. Entah ada maksud apa, tapi yang jelas kita lihat price actionnya aja. Hari ini yang jelas Raja menguat 2,8% ya, tutup di 2570. Tadi sempat break inside bar, sempat naik ke atas 2590, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan nggak turun ke bawah 2460, karena kalau turun ke bawah 2460 ya buat yang strategi atau yang belinya tadi pagi waktu naik ke atas waktu naik ke 2600 ya bisa exit dulu aja sih ya. Ngantri di 2400-an strategi yang kemarin itu, baru stop lossnya di bawah 2250, atau masih sanggup diterima stop loss di bawah 2250 ya silahkan stop lossnya di situ. Targetnya sama-sama saya incar 3000, mudah-mudahan sih masih bisa ke sana. Hari ini volumenya oke sih. Volumenya oke, sempat naik ke atas 2570, dan yang bikin price action ini atau yang bikin hari ini itu ya oke lah, itu adalah hari ini tutup di atas close 1, 2, 3 hari yang lalu tanggal 8 waktu si Raja bikin inside bar nih ya. Di atas body close, di atas open candle merah nih, close di atas closing 1, 2, 3, 4 hari yang lalu juga tanggal 7 Juli. Jadi mudah-mudahan ini lanjut, karena kalau kita lihat atau kita ganti view chartnya jadi line chart, nah ini ada high baru yang kebentuk ada zigzag ini ya. Mudah-mudahan lanjut ke 3000 dengan lancar, paling nggak 2800 lah ya. Mudah-mudahan kesana nggak pakai drama. Kurang lebih kayak gitu sih Rajanya. Kalau misalnya minat mau dibeli ya silahkan.
Stop loss saya masih pilih di bawah 2250 sebenarnya, tapi kalau kejauhan silahkan pasang di 2450 atau 2440 atau 2400. Jangan 2400 lah, 2450 kalau kena stop loss incer di 2400-an, agak deket sih. Kalau masih bisa diterima stop loss di bawah 2250 ya silahkan di bawah 2250 aja. Next, kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham, ada banyak saham yang di request. Yang pertama ada SSIA nih. SSIA naik, seingat saya beberapa hari yang lalu itu pernah dibahas. Ini ada garisnya nih ya. Tapi saya lupa persisnya dibahasnya itu di live Instagram atau YouTube ya. Ke atas 1735 ada peluang dia lanjut. Ini kayaknya sih karena lihat di intraday sih, price action di intraday. Nah, alhamdulillahnya sekarang lanjut malah close di atas highest yang pernah dibentuk bulan Juli lalu. Highest Juni sudah di breakout. Ini oke, si siapa SSIA-nya ada peluang untuk lanjut naik ya. Udah tes 2000 belum sih? Oh, udah ternyata. Jadi buat yang udah punya barang boleh amankan posisi, pasang trailing stop misal. Mudah-mudahan masih lanjut. Trailing stopnya di bawah 1800 ya. Mudah-mudahan juga masih ada cuan kalau misal turun ke bawah 1800. Dan sebenarnya ini area beli. Area belinya kalau kita mau geser nih dari bawah sini, sebenarnya di sini nih area belinya nih. Situ tuh. Ini area belinya nih sekitar berapa? 1780. Jadi kalau koreksi ke situ dibeli sebenarnya oke, nggak masalah. Stop lossnya cukup di bawah 1665 karena ini pullback terakhir, dan kalau ke bawah 1665 ada peluang turun atau terkoreksi lebih dalam. Gitu sih untuk si SSIA. Dan next PMUI. Belum masuk malah di data saya. Belum ada lah ini datanya. Hari ini ARB lagi ngomong-ngomong si PMUI. PMUI sih kita bahasnya gini aja berarti. Ngomong-ngomong, PMUI ini adalah saham yang baru IPO tanggal 10 kemarin berarti ya, sekarang tanggal 11. Harga IPO-nya di 180 dan saham yang ditawarkan 11 juta lot ya, 11 juta lot. Bukan saham yang ditawarkan bukan yang paling banyak, bukan yang terlalu banyak juga, meskipun ya lumayan. Dan kemarin saya sempat bahas tuh di video YouTube yang beberapa hari lalu. Ada 3 saham yang menurut opini saya itu layak dibeli waktu IPO bareng-bareng. Ada 8 saham ini nih ya. Waktu itu saya pilih Belok, PSAT, dan CDIA. Dan si PMUI nggak saya bahas. Kenapa? Karena kita mesti lihat di sini sih. Saya akan bahas dari sini dulu. Singkatnya saya pengen tahu ini saham dari 8 saham itu, saya pengen tahu ini saham murah atau mahal. Dan otomatis kalau kita mau compare ini saham murah atau mahal dengan yang satu sektor dengannya lah ya, dengan yang satu sektor itu, otomatis kita pakai parameternya ya PER dan PBV ini, meskipun itu nggak bisa saklek kita patok segini murah segini mahal, tapi paling nggak kalau kita mau compare ya pakai inilah, kurang lebih kayak gitu. Dan dari komparasi ini kelihatan kalau PMUI pakai asumsi harga tertinggi aja waktu book buildingnya, berarti 180, dan kemarin yang ditawarin juga 180 harganya waktu penawaran umum ya. Dengan harga 180 per lembar, pernya itu 68 kali cuy. Mahal nih, hitungannya premium. Kalau dia ada peluang atau ada kesempatan atau ada peluang untuk ekspansi lebih jauh, oke lah pasang harga premium. Tapi entahlah, kita lihat selanjutnya nanti. PBV-nya udah 2 kali, sedangkan rata-rata weighted average-nya di yang satu sektor itu 1,6 kali ya. Dia udah lebih mahal. Bukan yang paling mahal memang, tapi mahal. Dibandingkan dengan saham-saham yang IPO lainnya itu, ini mahal. Dan saya mau tahu lagi ini kenapa mahal ya. Terus emang kinerjanya seoke apa dia sampai bisa jual mahal gitu kan.
Setelah dilihat-lihat pakai ini aja lah, pakai rasio-rasio aja lah ya. Di sini net profit marginnya cuma 2,3% cuy. Laba usaha terhadap penjualan itunya cuma 2,3%. Saya anggap ya nggak efisien generate margin lah dia ya. Yang lainnya masih banyak yang puluhan persen, bahkan ada yang berapa? Lebih dari 30%. Ini 2%. Terus rasio pertumbuhan dia di sini, rasio pertumbuhan dia penjualannya malah turun ya di tahun yang 2024. Dia malah turun ya, ada apa saya nggak tahu, agak males juga ngeceknya. Jadi saya simpulkan ya udahlah, ini skip. Dan ternyata nggak semua saham yang ditawarkan terserap oleh pasar, dan itu kita nggak bisa tahu di awal masa penawaran ya. Kita taunya ya akhir-akhir. Dan ternyata juga sempat ada masalah dengan underwriternya, dan itu juga kita nggak bisa tahu di awal-awal. Kita taunya di akhir, atau ada yang beranggapan oh underwriter ini saya nggak terlalu suka, terus ya udahlah saya nggak pilih. Kalau buat saya akan lihat data yang kasat mata yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kurang lebih kayak gitu. Makanya kemarin saya nggak pilih si PMUI ini sebagai yang masuk ke dalam list saham yang layak dibeli waktu IPO kemarin. Kurang lebih kayak gitu. Next, sekarang kita bahas saham yang lainnya. IPCM. IPCM oke, hari ini naik emang 3,8%, dan bisa dibilang ini ada setup sih. Ada setup jelas lah, ini ada setup. Sini ya. Jos berapa tuh? 270. Jos. Ada setup, sudah sampai ke target TP1, bahkan pernah tutup di extend TP1 kemudian turun. Anggap aja ini nyentuh atau ngetes level pullback kemudian rebound. Kalau misalnya udah punya barang, stop lossnya pasang di 260 aja lah ya, 262 atau 260 lah. Stop lossnya di bawah 264 yang penting. Ya kasih toleransi dikit di bawah. Dan kalau turun bawah 264 ada peluang ngetes ini nih, 254 dan 246 level pre-entry dan entry-nya. Mudah-mudahan nutup gap dulu ke target TP1 dulu lah ya di 290. Jadi kalau misalnya udah punya barang, boleh incer area 290-an ini jadi area TP atau take profit. Kalau baru mau beli, stop lossnya sih di bawah 264 itu tadi ya, kasih toleransi dikit ya. Kurang lebih kayak gitu sih IPCM-nya. Terus si Cepin. Nah, si Cepin ini menarik. Pertama, strukturnya emang belum uptrend ya. High valid masih di atas di 5.600-an. Terus setup udah ada nih. Kemarin waktu turun sampai 4.400, sebenarnya saya nungguin nyampe 4.300-an, ternyata enggak sampai situ, enggak sampai 4.300, dia membal. Sekarang tutup di 4.940. Oke, itu area resisten. Meskipun area yang lebih signifikan saya pikir di 4.970 ya. Kalau ini di breakout, oke nih. Dan mudah-mudahan berhasil breakout. Kalau misalnya ada yang udah beli, misalnya udah punya barang, pasang aja trailing stop atau conditional order atau automate order di 4.800. Jadi ini kan outside bar ya. Ini rally, base rally. Meskipun posisinya saya lebih senang bikin rally base rally-nya tuh ini sekarang besok Senin bikin base, terus Selasa bikin rally lagi. Nah itu oke tuh. Peluang untuk ke 5.200-an makin kencang, makin gede. Jadi kalau misalnya udah punya barang, stop loss di bawah 4.810 aja di 4.800, atau baru mau beli atau udah kebeli tadi ya, atau ngebet banget pengen beli Cepin ya, stop lossnya sekarang ini di 4.800. Saya masih nunggu dulu, saya lebih suka si Javanya sebenarnya. Ntar belakangan dibahas si Javanya. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan lagi floating profit, modal di bawah, jadi bisa pasang trailing stop, dan kalau mau kejual, exit dalam kondisi cuan. Terus ada BBYB yang di request. BBYB ini juga mantul dari area demand, dari area base rally, terus mantulnya oke sebenarnya. Reboundnya oke. Mudah-mudahan bisa berhasil ke ini saya rasa cukup signifikan area 240 ini ya. Breakout 240 akan membuka peluang yang lebih besar menuju target full cycle di 296. 240 ini target TP2. Jadi
205 atau 204 206 ini area tempat dia mantul kemarin waktu turun tuh ya. Itu target TP1 nya, mantul dari situ. Terus rasanya di 240 masih bisa jadi resisten dah. Hati-hati ya. Mudah-mudahan sih ditembus, tapi alangkah baiknya kalau misalnya lagi pegang barang dan floating profit, pasang trailing stop di 224. Di bawah 226 lah pokoknya. Dan kalau berhasil breakout 240 apalagi tutup di atas 244, ini peluangnya makin besar menuju 296 di target full cycle itu. Itu sih, mudah-mudahan breakout biar makin enak ini si BBYP ya. Next ada Adaro. Si Adaro ini juga menarik sebenarnya. Ini ada setup di bulan April lalu, kemudian nyampe target TP2, turun nyamperin level pre-entry di 17 berapa tuh ya 1740, kemudian reboundnya kemarin itu cukup strong sebenarnya. Hari ini menguat lagi, menguat 1,6%, tutup di 1870. Mudah-mudahan ada nge-swing ke bawah dulu, jadi bisa ngantri di ya sedikit di bawah 1800-an oke lah. Atau siapa tahu dikasih di sekitar area 1790 gitu ya. Stop lossnya biar nggak terlalu banyak, karena kalau kayak gini stop lossnya di bawah 1730 aja, jangan terlalu bawah maksud saya. Gitu sih. Mudah-mudahan bisa lancar nutup gap di 2050-an. Next ada Jasa Marga. Nah, si Jasa Marga ini juga mulai menarik karena hari ini mulai beberapa hari yang lalu ya, dia rebound dan sebenarnya udah masuk area entry, area beli sejak beberapa waktu yang lalu, sejak bulan Juni malah ya. Level pre-entry di 3850, level entry di 3650, 3660 dari setup yang udah kebentuk di di bulan April lalu, awal-awal April lah. Dan kalau misalnya belum punya barang terus minat, mau beli boleh sebenarnya. Stop lossnya cukup di bawah 3480 kalau closing di bawah situ ya. Dan misalnya udah punya barang, disimpan dulu aja, nggak masalah. Selama nggak turun, apalagi tutup di bawah 3480 ini masih aman. Mudah-mudahan bisa ke target TP1 yang belum dites tuh di 4670-an. Ya, disitulah. Saya nggak berani atau belum berani nargetin yang terlalu tinggi, paling di 4670-an. Target yang lebih realistis itu ada di sekitar 4200, 4060, 4200 sekitar itu. Terus kemudian si Arto. Si Arto hari ini menguat. Kemarin udah dibahas, ini Arto ada setup baru kalau misalnya mau diperhitungkan sebagai satu setup yang mau dibikin strateginya, boleh silahkan. Dan setelah sampai di level pre-entry dia mantul, hari ini tutup di 1810, ini bagus, mudah-mudahan lanjut ke atas ya. Ini jadi inverse head and shoulder juga, dan ini neckline-nya gitulah. Mudah-mudahan di breakout. Kalau breakout ada peluang yang lebih besar sampai ke 2000. Perkiraan target teoritis dari pattern ini di sekitar target TP2 dari setup yang udah kebentuk, yaitu di 2080-an sih. Mudah-mudahan bisa lebih ya ke target full cycle dari setup baru atau target TP1 yang belum dites nih dari setup yang lama, yaitu di 2380. Yang penting dijagain aja selama dia nggak ke bawah 1585 ya masih aman. Kalau misalnya punya barang modal agak bawah, stop lossnya di 1580. Kalau misalnya mau pasang trailing stop, cukup di sinilah, cukup di 1755, 1750 situ kali ya. Mudah-mudahan besok sini masih bisa lanjut naik. Nah, udah, sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk hari Senin 14 Juli 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada Java. Oke, sekarang kita bahas, saya tadi kenapa lebih pilih Java daripada Cepinnya sementara ini ya. Cepin sih oke, Java juga oke, ada setup ini kemarin 2 hari yang lalu kebentuk, dan kemarin sempat ada strategi beli ngantri di 15.15 tapi nggak dapat barang dan malah bikin setup bagus. Hari ini melemah 2,8%, mudah-mudahan nyamperin 15.15. Jadi pasang antrian beli aja di 15.15, bisa pakai GTC order gitu ya. Stop lossnya di bawah 14.15, kalau close di bawah 14.15, dan targetnya saya mencukupkan di target TP1 dulu, yaitu di 13.40 sampai sekitar 17.80-an. Mudah-mudahan sih sampai 17.80 atau 1.800-an ya. Karena di sini ada area order block
yang belum dites. Itu untuk Java. Kemudian yang berikutnya ada Emyor. Sebenarnya ini saham yang harusnya punya barang, mungkin belum dijual, jadi silakan disimpan. Ini adalah strategi baru untuk buyback buat yang sudah jualan atau pengen nambah barang juga harusnya oke. Kalau strateginya pembelian pertama ngikut strategi yang sebelumnya dibeli di 1990 ya. Jadi boleh averaging up. Kalau modalnya nggak terlalu jauh dari harga sekarang ya mending nggak usah, hold aja nggak apa-apa. Buat yang mau beli lagi, ngomong-ngomong hari ini si Emyor naik 1,9%, tutup di 2150. Oke juga ini reboundnya ya, meskipun volumenya kecil sih. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dia bisa rebound, lanjut rebound, maksudnya menuju 2300, 2400-an. Target TP1 di 2450 mudah-mudahan disamperin. Tapi target yang lebih rasional di sini dulu nih, area 2300-an dulu. Jadi strateginya buat yang mau beli lagi si Emyor, ngantri di 2130, ngantrinya di 2130, stop loss di bawah 2070 aja. Kalau kena stop loss ngantri area hijau lagi aja. Kemudian targetnya di 2300 ya, dan mudah-mudahan bisa di breakout lanjut ke target TP1. Ini target pre-TP nih, target TP1 ada di 2450. Kemudian yang ketiga ada PTBA. Hari ini menguat 2,1%, tutup di 2480. Kalau kita ganti view-nya jadi line chart, ini anggap aja double bottom gitu ya ini. Terus tagline di breakout. Oke juga dia mantul dari area dari level pre-entry dari setup yang udah kebentuk sejak bulan Maret. Terus naik nyamperin target TP2, tutup di atasnya, ada rejection. Terus ini XD dividend dan anteng di sini. Kalau di zoom out agak banyakan dikit, kelihatan kalau PTBA lagi ada di dalam range ya, lagi sideways di dalam range sekitar anggap aja 2300, atasnya di 3150. Dan kalau memang masih mau ngisi range sideways itu, maka area harga sekarang ini adalah area yang dekat dengan area support. Kemudian di sini juga ada setup, dan sekarang atau beberapa hari yang lalu sudah sampai di atau ngetes nyenggol level pre-entry kemudian mantul. Ini oke, buat yang minat beli PTBA silahkan ngantri di 2440. Stop lossnya nggak perlu terlalu bawah dulu ya, cukup di bawah 2380 atau di 2370 aja boleh, nggak masalah. Dan targetnya saya targetin di target TP1 dulu aja di 2670, mudah-mudahan bisa dijemput dan lancar ke 2670. Itu tadi 3 sambilan kami untuk besok Senin atau dalam waktu dekat ke depan, dan Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga, manfaatkan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing ya. Dan terima kasih telah tonton video kami dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.